Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui pengorbanan putramu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti putramu, sehingga kelak kau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihanmu di surga. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan mendorong kami untuk dapat hidup sebagai murid-murid-mu yang sanggup menjadi saksimu dimanapun kami berada. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada awal tahun 2012 yang lalu, tersiar kabar akan datangnya akhir zaman atau kiamat.
Kabar yang diperoleh dari ramalan suku Maya itu pun sempat membuat dunia heboh. Berbagai belahan dunia pun gencar membahas isu ini dengan membayangkan akan datangnya kaos seperti gempa bumi, tsunami, hingga hujan meteor yang memusnahkan bumi dan segala isinya. Isu ini bahkan dijadikan buku dan film yang laris. Di sisi lain, ada banyak pula masyarakat yang kurang mempercayai kabar ini, dan bahkan ada juga yang tidak peduli. Meskipun isu ini pada akhirnya tidak terbukti, namun bila kita dihadapkan kembali pada situasi itu, siapkah kita menghadapi akhir zaman? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pada hari Minggu biasa ke-33 ini, kita telah memasuki masa-masa akhir penanggalan liturgi gereja yang minggu depannya ditutup dengan perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Di pekan-pekan akhir penanggalan liturgi ini, bacaan-bacaan kitab suci yang kita renungkan mengajak kita untuk merefleksikan tentang akhir zaman. Akhir zaman yang diajarkan gereja bukanlah tentang terjadinya bencana dan pemusnahan seperti hari kiamat yang dipahami orang pada umumnya. Akhir zaman yang dimaksud adalah kedatangan Tuhan kedua kalinya, seperti yang kita akui dalam kredo. Yesus yang akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Kedatangan Tuhan ini juga dinubuatkan oleh Nabi Maleaki pada bacaan pertama. Nabi Maleaki menggambarkan kedatangan Tuhan itu sebagai petaka bagi orang-orang fasik, namun berkat bagi mereka yang setia kepada Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini, penginjil Lukas mengisahkan tentang orang-orang Yahudi yang terlalu mengagumi kemegahan fisik dari Bait Allah di Yerusalem. Berhadapan dengan pandangan ini, Yesus pun mengingatkan mereka untuk tidak terlalu mengagungkan tampilan fisik Bait Allah saja, sebab Bait Allah adalah buatan tangan manusia yang pada saatnya nanti akan dihancurkan dan diruntuhkan. Perkataan Yesus ini pun terbukti dengan hancurnya Yerusalem beserta Bait Allah sekitar tahun 70 Masehi di tangan orang-orang Romawi. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang-orang Yahudi, kehancuran Bait Allah adalah tanda akan datangnya akhir zaman. Pandangan ini tentu keliru, sebab akhir zaman yang dimaksud Yesus adalah datangnya kerajaan Allah yang menyelamatkan. Untuk itulah Yesus berusaha meneguhkan para muridnya agar tetap siap sedia dan setia bertahan sambil menantikan datangnya akhir zaman. Para murid tidak akan dibiarkan sendiri, sebab Yesus sendirilah yang akan menyertai mereka. Para murid juga diharapkan untuk senantiasa berjaga-jaga agar tidak mudah digoyangkan dan dikacaukan oleh ajaran-ajaran sesat tentang akhir zaman. Situasi kaos karena berita tentang akhir zaman ini sempat dialami oleh jemaat di Tesalonika. Mereka yang disesatkan tentang datangnya akhir zaman pun mulai tidak tertib hidupnya dan menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang tidak berguna. Karena pemahaman yang salah, mereka akhirnya memilih bermalas-malasan, sebab bagi mereka tidak ada gunanya lagi bekerja karena akhir zaman akan segera datang. Paulus pun menasehati mereka dengan berkata bahwa barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Bagi Paulus, kabar tentang datangnya akhir zaman
seharusnya membuat manusia tetap tekun bekerja dan setia melayani satu sama lain. Ketekunan dalam bekerja serta melayani Tuhan dan sesama adalah bukti bahwa kita sungguh percaya akan datangnya kerajaan Allah pada akhir zaman. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan-bacaan yang kita renungkan pada hari Minggu biasa ke-33 ini, kita kembali diingatkan untuk siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya yang dilambangkan sebagai akhir zaman. Maka dari itu, sebagai orang Katolik yang baik, marilah kita tetap setia pada pekerjaan kita sehari-hari dan setia melayani sesama. Secara khusus bagi para orang tua, tetaplah menjadi teladan untuk anak-anakmu. Dan bagi anak-anak, tetaplah berbakti kepada orang tuamu. Kita juga diingatkan akan jangan terlalu sibuk dengan kemegahan dunia yang sementara, dan jangan pula terlalu khawatir tentang datangnya akhir zaman. Tetaplah setia pada Yesus, seraya bertanggung jawab terhadap hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Allah yang Maha Cinta, maafkanlah kami bila kami sering sibuk pada urusan dunia yang hanya sementara ini. Maafkan kami bila kami belum mampu menjadi teladan bagi sesama kami. Kami mohon, kuatkan kami, bantulah kami untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu. Tetap setia berbuat baik kepada sesama kami. Ini semua kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.